orangnya cukup lembut, bahasanya lembut sekali. Kalau bicara lon tuan, kadang-kadang dia rubah sekali-sekali, tuan lon, macam-macam. Lembut sekali, Masya Allah. Kalau kata orang Aceh, air gula pun tidak mampu dia minum. Tapi hatinya busuk sekali. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mewanti-wanti terhadap orang yang begini. Kata Allah, wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara kalian wahai Muhammad, kata Allah, ada yang yu'jibuka qawluhu, kalau engkau mendengarkan kalimat-kalimat yang dikeluarkan olehnya, engkau takjub, begitu lembutnya, begitu baiknya. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi, dan dia mempersaksikan dengan nama Allah apa yang dikeluarkan dari hatinya. Jadi kalau bicaranya Masya Allah, tertata dengan rapi. Tapi kata Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan amal saleh, dan sudah beberapa perkara yang kita bahas. Di antaranya orang-orang yang mati dalam kekafiran atau kesyirikan, maka terhapuslah semua amal baiknya. Kemudian orang-orang yang memamerkan amalnya, ar-riya, lalu orang-orang yang mengungkit-ungkit amal kebaikannya. Dan yang terakhir kita bahas juga orang-orang yang mendustakan takdir, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita bahas itu orang-orang yang tidak salat asar atau sengaja meninggalkan salat asar. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka Allah hapuskan semua kebaikannya. Namun para ulama mengatakan bisa jadi yang dimaksud semua amal saleh, bisa jadi yang dimaksud adalah amal di hari itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kerugian terbesar yang kita alami ketika setelah berbuat dan berharap surga, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Pahala dihapus, surga tidak dapat. Inilah serugi-ruginya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sambung berikutnya yang bisa menyebabkan terbatalnya amal, yaitu ketika kita dengan sengaja melawan, menentang dan tidak taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini
terindikasi dari ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah engkau angkat suaramu di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum ba'dha, dan jangan engkau mengeraskan pembicaraanmu ketika engkau berbicara sesamamu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, kata Allah, kalau engkau melakukan itu? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah bisa hilangkan, hapuskan semua amal-amal saleh kalian dalam keadaan kalian tidak merasakannya. Kalian tidak tahu bahwa dalam catatan amal Allah telah hapuskan. Itu ancaman Allah bagi mereka yang mengangkat suara, membentak, menghardik, atau menyombongkan diri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada satu kaedah dalam usul fiqh, juga sering dipakai dalam tafsir, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Sebuah ungkapan itu jadi sebuah sadaran umum, bukan hanya karena khususnya sebuah kejadian. Jadi maksudnya, walaupun ayat ini turun itu karena ada sebab tertentu, tetapi ketika Allah menurunkan ayat ini, itu berlaku untuk semuanya, bukan hanya berlaku di masa itu dan sebab itu saja. Kenapa ayat ini turun? Nah, ada asbabun nuzul, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma itu pernah berdebat di depan Nabi, tapi bukan berdebat dengan Nabi, berdebat sesama mereka. Jadi ada diskusi panjang antara Umar dan Abu Bakar dalam sebuah permasalahan, dan mereka mulai saling mengeraskan suaranya, dan itu terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah mereka berdebat, padahal bukan Nabi yang mereka jadikan target perdebatan sesama mereka, turunlah ayat ini memperingatkan, janganlah engkau angkat suaramu di atas suara Nabi, dan jangan engkau menyombongkan diri atau engkau membentak-bentak ketika engkau berada di hadapan Nabi. Engkau bisa dihapuskan amalmu, kata Allah. Ketika ayat itu turun, Umar radhiyallahu anhu itu langsung mengubah keadaan ketika berbicara dengan Nabi. Semenjak hari itu Umar kalau bicara dengan Nabi mulai berbisik-bisik, sampai Nabi memintanya mengulang berkali-kali, karena khawatirnya Umar terhadap amalnya yang dihapus oleh Allah gara-gara dianggap tidak beradab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai Nabi, dan itu terjadi bukan karena benci mereka ke Nabi, tapi hanya diskusi sesama mereka saja. Namun itu pun hari ini, semenjak itu mereka jaga. Abu Bakar, Umar kalau bicara dengan Nabi, mereka langsung merendahkan suaranya, bahkan berbisik-bisik di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka paling benci dan paling pantang kalau ada yang berani bersuara keras di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu hari, dalam satu hadis, ketika para sahabat sedang berjalan bersama Nabi di jalan-jalan kota Madinah, tiba-tiba ada yang memanggil Nabi dari kejauhan, dan dipanggil dengan bahasa Muhammad, ya Muhammad. Kalau bahasa kita, Muhammad, itu bahasa kita. Dari jauh dia panggil Muhammad. Bukan pun dia panggil ya Rasulullah, bukan dia panggil ya Nabi, Muhammad dipanggilnya. Dan dia bersegera turun mendekat ke Nabi. Sahabat begitu mendengar kalimat itu keluar dari seseorang,
memanggil Nabi dengan Muhammad dengan suara keras, kasar. Sahabat langsung menghunus pedangnya, dan dia ketika mendekat dengan Nabi pun dia masih berbicara dengan kasar, ya. Sehingga sahabat menghunus pedang mereka. Lalu mereka minta izin, ya Rasulullah, izinkan kami memenggal kepala orang ini. Kata Rasulullah, tunggu, jangan. Dan ternyata orang ini adalah orang Badui. Orang Badui itu Badawi, itu orang yang tinggal di Badiah, yaitu di pinggiran-pinggiran gunung. Jadi mereka ini memang dikenal dengan orang yang kasar, ya. Maka orang Badui itu kalau bicaranya tegas, lantang, agak sedikit kasar, itu orang Badui. Sampai sekarang pun masih ada orang-orang Badui, ya, yang tinggal kadang-kadang di samping-samping gunung, ya, samping-samping laut, bineh-bineh laut, bergahabang, keram-krum. Keram-krum itu tidak ada bahasa Indonesianya, itu bahasa istimewa, ya. Ada yang model begitu, hana kepeduli pedengku pun ulama punya dekat saja. Nah, itu ada yang model Badui dulu ada. Lalu kemudian dia mengatakan, bukankah engkau yang bernama Muhammad? Nabi mengatakan, benar. Tahukah engkau? Lalu dia mendekat. Ni sahabat dah siap-siap ni, kalau sempat buat sesuatu habis. Sahabat akan membela Nabi sedaya upaya kalau terjadi sesuatu. Lalu kemudian dia mengatakan, Muhammad, demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. Itu keluar kalimatnya, Pak. Dalam hadis disebutkan, setelah dia berbicara kasar, begitu mendekat, dia mengatakan, Muhammad, ketahuilah, aku benar-benar mencintaimu. Aku ingin terus bersamamu. Terus dia keluarkan kalimat puji-pujian kepada Nabi. Lalu dia kemudian merangkul Nabi dan memeluk Nabi SAW. Disitulah sahabat terpana, ternyata tidak selamanya orang yang kasar omongannya, kasar hatinya. Kadang-kadang omongan kasar itu terdidik dari lingkungan, ya. Jadi hana mandu murung yang bergabar keke, itu orang yang kasar, mulutnya kasar, tapi belum tentu hatinya. Walaupun begitu, bisa jadi lingkungannya terdidik seperti itu. Maka lingkungan itu sangat berpengaruh kita terhadap gaya kita. Bahkan banyak orang kebalikannya, orangnya cukup lembut, bahasanya lembut sekali. Kalau bicara lon tuan, kadang-kadang dia rubah sekali-sekali, tuan lon, macam-macam, lembut sekali, Masya Allah. Kalau kata orang Aceh, air gula pun tidak mampu dia minum, tapi hatinya busuk sekali. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mewanti-wanti terhadap orang yang begini. Kata Allah, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara kalian wahai Muhammad, kata Allah, ada yang yu'jibuka qawluhu, kalau engkau mendengarkan kalimat-kalimat yang dikeluarkan olehnya, engkau takjub, begitu lembutnya, begitu baiknya. Wa yushhidullah ala ma fi qalbih, dan dia mempersaksikan dengan nama Allah apa yang dikeluarkan dari hatinya. Jadi kalau bicaranya Masya Allah, tertata dengan rapi. Tapi kata Allah, wa huwa aladdul khisam, ketahuilah Muhammad, orang yang begitu ada yang model aladdul khisam, yaitu hatinya sangat keras menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita ini tidak bisa menandai orang dengan omongan. Para penipu itu rata-rata lembut bicaranya. Bapak yang sudah pernah jadi korban orang berutang, waktu datang ke kita, Masya Allah, lembutnya, Masya Allah. Dia datang, lalu dia katakan ayahnya sakit, bawa begini dan begitu, anaknya butuh uang, lalu macam dia katakan, begitu lembutnya. Lalu dia teteskan air mata, kita pinjamkan uang, setelah itu tidak pernah kembali. Kan hawa ada tek-tek orang lagi, bahasanya lembut, tapi kita ingin membunuhnya gara-gara kita terpana dengan kelembutannya. Kita lebih sering tidak kasih uang kepada orang yang kasar. Hai, kajuk pen ke keutian, itu tidak kita kasih, Pak. Urang kasar dan ai kujuk. Begitulah keadaan manusia.
Makanya pintar-pintarlah melihat dengan siapa kita berhadapan. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, semenjak turun ayat ini, dan salah satu yang menjadi pembatal amal adalah dalam ayat ini disebut bersuara keras, mengangkat suara. Lalu ada salah seorang sahabat setelah turun ayat ini, lalu dia merasa terkejut dan merasa bahawa ayat itu turun untuknya. Sahabat itu bernama Thabit bin Qais. Dia merasa malu, lalu kemudian dia menyembunyikan dirinya di rumah, tidak berani bertemu Nabi. Nabi heran, ada apa dengan Thabit? Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, apakah engkau melihat Thabit dalam beberapa hari ini? Sahabat mengatakan, dia di rumahnya ya Rasulullah, dia tidak keluar. Kata Rasulullah, cobalah lihat, cobalah jemput. Mereka mendatangi rumah Thabit. Ternyata Thabit duduk termenung di dalam rumahnya. Ditanya oleh sahabat, ada apa wahai Thabit? Kata Thabit, telah turun ayat, mungkin akulah yang dimaksud, telah batal amalku, telah hilang amalku, aku menjadi penghuni neraka. Dia terus menangis di saat mengeluarkan itu. Jadi merasa tersiksa sekali, khawatir sekali amalnya hilang. Begitu sahabat merindukan surga, betul-betul imannya penuh, tidak ada rasa keraguan terhadap surga sedikit pun, sehingga dia menyesali apa yang terjadi. Dia mengatakan, selama ini aku terus-terusan mengangkat suara di hadapan Nabi. Nah, ditedaskan dalam tafsir bahawa Thabit ini punya masalah pendengaran. Dia agak sedikit tuli, jadi terganggu pendengarannya, sehingga orang kalau bicara dengannya mengeraskan suara, dan dia juga mengira orang lain tidak mendengar suaranya, karena ukurannya dia selalu orang harus keras suara kalau bicara dengan dia. Akhirnya dia bicara dengan orang pun dengan suara keras. Dan selama ini Thabit dikenal orang yang suaranya selalu dikeraskan kalau bicara dengan Nabi, karena dia khawatir Nabi tidak dengar. Lalu kemudian dia menangis dengan turun ayat ini. Dia khawatir batallah amalnya, sehingga dia mengatakan, aku penduduk neraka, amalku telah dihapuskan. Sahabat lalu balik menjumpai Nabi SAW. Lalu kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Thabit ternyata tidak berani menuju ke masjid. Dia merasa terpukul dengan turunnya ayat ini, ketika Allah mengatakan akan batal amal orang yang mengangkat suara di hadapan Nabi. Dia merasa dialah yang disasar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi, jemputlah Thabit, katakan kepadanya bukan dia yang dimaksud, bahkan dia adalah salah satu penduduk surga. Jadi Thabit termasuk yang dijamin oleh Nabi surga, ya, dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis sahih, Bapak. Lalu kemudian sahabat kembali menjemput Thabit dengan mengatakan, bukan engkau yang dimaksud, bahkan engkau telah dijamin surga oleh Nabi. Begitu gembiranya Thabit, bagah-bagah gesuk aju baju, gejak aju masjid, dia temui Nabi SAW. Begitulah keadaan hidupnya para sahabat, mencintai Nabi dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan hadis Thabit tadi, berarti yang dimaksud oleh Allah di situ, karena Nabi tadi mengatakan bukan gara-gara Thabit angkat suara itu yang menjadi penyebab diputuskannya amal, berarti itu ada makna lain dari Nabi SAW. Jadi apa yang dimaksud di sini? Di sinilah para ulama mengatakan bahawa yang dimaksud adalah mereka yang bukan bersuara keras karena suaranya keras, tetapi mereka yang melawan Nabi, menentang Nabi, tidak taat pada ajaran Nabi SAW, maka nanti mereka dihapuskan semua amal salehnya, walaupun mereka pernah berbuat amal saleh. Hari ini kita tidak lagi bicara keras di hadapan Nabi, kita tidak jumpa dengan Nabi SAW, tapi ketahuilah ayat ini masih berlaku untuk kita. Kapan? Ketika kita mulai meremehkan hadis-hadis Nabi, kita remehkan perintah Nabi, kita langgar semua yang Nabi larang, kita lecehkan, kita tidak anggap. Dan banyak sekali Pak contoh-contoh orang yang melawan Nabi SAW, banyak sekali, mulai dari yang wajib sampai yang sunnah. Ketika Nabi mengatakan barang siapa meninggalkan salat Jumaat 3 kali, man taraka Jum'ah salasa Jum'ah, yang meninggalkan Jumaat 3 kali kata Rasulullah, tahawunan,
dalam keadaan meremehkan Jumaat, maka dia akan dicatat dari orang-orang yang lalai. Itu Nabi ingin mengatakan apa? Jangan coba-coba meninggalkan Jumaat. Ternyata hari ini orang kita paling banyak meninggalkan Jumaat. Ni orang kita tengok, cucu para pahlawan dan para ulama paling banyak meninggalkan Jumaat. Cuba lihatlah hari Jumaat, cek. Ini kerana tidak ada lagi yang ngecek, pada cek kero. Hana so cek li. WH tidak jalan, semua aturan tidak jalan, para ulama diam, tidak ada yang ngecek. Akhirnya kita terpaksa ngecek sendiri sampai rumah masing-masing. Lihatlah, lihat di kedai kopi, lihat di mana-mana, lihat di kantor-kantor, betapa banyak orang-orang meninggalkan salat Jumaat. Mereka melawan Nabi SAW. Kalau yang sunnah jangan ditanya. Nabi mengatakan begini, sunnahnya begini, dia langsung lahnya kan sunnahnya, itu kan cuma sunnah, apalah ini kali, tak usahlah ribut kali masalah itu. Nah, Masya Allah. Tapi kalau berhubungan dengan yang makruh, dia akan katakan, tak apa-apa, makruhnya kan bukan bermakna haram. Kalau yang makruh dia usahakan untuk dia lakukan, tapi yang sunnah dia usahakan untuk dia hilangkan. Begitulah kehidupan manusia hari ini. Nabi mengatakan berbuat baiklah kepada isterimu. Banyak hari ini yang tidak berbuat baik. Nabi mengatakan tetap masa iddah itu wajib nafkah walaupun sudah diceraikan. Banyak yang dari awal perceraian lalu kemudian meninggalkan isterinya, dia tinggalkan begitu saja, dia tidak beri nafkah dalam 3 bulan, padahal wajib nafkah. Dia melawan Nabi SAW. Disuruh berbuat baik kepada anak-anak, disuruh cium, sunnahnya cium anak, sampai Rasulullah mengatakan man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak sayang kepada anak, ingat nanti tidak disayang anak. Dan itu terbukti banyak sekali amalannya. Waktu makan disuruh makan dengan tangan kanan, ini banyak yang masih kadang-kadang dengan tangan kiri. Bahkan di waktu pengajian, ketika aqua gelas diedarkan, ketika pengajian aqua gelas kagejut sama mentang ajarawi nya tengah ikut pengajian tapi masih alhamdulillah lah daripada yang tidak ikut pengajian mentenggetnya. Tapi rubahlah, jangan sampai itu terjadi. Nah, jemaah melakukan Allah, sebagai penutup kita, ingat-ingat hadis Nabi SAW. Memang kita umatnya, memang kita umat Muhammad, dan kita banyak diberi kelebihan. Kita yang diawalkan hisabnya, kita yang diketuk pintu surga untuk masuk pertama bersama Nabi kalau masuk surga. Dan Nabi menjawab, selama tidak mati dalam kafir, insya-Allah kemungkinan masuk surga ada, kalau tidak mati dalam kekafiran. Karena Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga, illa, kecuali, berarti ada yang enggak masuk surga duluan. Siapa dia? Yaitu man aba, mereka yang enggan. Enggan apa? Ditanya oleh sahabat, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang kau maksud enggan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani, yang taat pada semua perintahku laranganku, dakhalal jannah, mereka lah yang masuk surga. Wa man asani, yang bermaksiat dengan semua ajaranku, perintahku laranganku, dia maksiat, mereka lah yang aba, yang enggan. Berarti di antara umat Muhammad insya-Allah kemungkinan masuk surga besar kemungkinannya. Namun mereka yang tidak taat, transit dulu di dalam neraka. 1 hari dalam neraka 1000 tahun yang engkau hitung. Kita enggak usah dimasukkan ke neraka, Pak. Dimasukkan ke WC saja, siuro mentanglah WC, jeruak tu, Pak. Sehari saja di dalam WC dikurung, itu kita sudah jeruak itu. Di situ di situ tidur, di situ, dan itu di penjara-penjara khusus. Saya baca keterangan para nabi, Pak, yang dibukukan. Mereka kalau sudah parah sekali, itu diisi satu kamar, yang kamar itu kecil sekali, diisi bertiga. Kalau tidur kepala dalam WC atau kaki dalam WC, saking tidak muatnya untuk tidur. Dan mereka buat perjanjian, bertiga ini buat perjanjian bahwa jangan ada yang kencing, jangan ada yang Sampai segitunya mereka tersiksa. Itu baru dunia, sedangkan neraka siksanya pedih sekali, pedih sekali kata Allah.
Maka berhati-hatilah melawan Nabi SAW. Jangan lecehkan Nabi, jangan tipu hadisnya dengan mengatakan Nabi padahal itu hadis palsu. Baik galak-galak dah fatwa dengan Nabi SAW. Takutlah pada Allah, kerana semua amalmu dihapus Allah ketika engkau mulai melawan Nabi SAW. Mudah-mudahan ini jadi renungan bagi kita, dan semoga kita termasuk golongan yang akan hidup bersama Nabi di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.